Halo, apa kabar? Saatnya Anda menyimak berita sebut bersama saya Ramaditya Thomas. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Kebakaran menghanguskan 6 rumah dinas TNI Angkatan Darat Rindam 1 Bukit Barisan di Jalan SM Raja Pemantang Siantar. 100 narapidana yang divonis hukuman mati dan seumur hidup dipindahkan ke Pulau Nusa Kambangan, Jawa Tengah. Kondisi SD Negeri 240 di Desa Bandar Panjang Tuo, Kabupaten Mandailing Natal rusak parah dan tidak layak untuk kegiatan sekolah. Kita ke informasi pertama. Kebakaran melanda 6 rumah dinas TNI Angkatan Darat Rindam 1 Bukit Barisan di Jalan SM Raja, Kecamatan Siantar, Sitalasari, Pematang Siantar. Tidak ada korban jiwa akibat peristiwa ini. 6 unit rumah dinas TNI Angkatan Darat Rindam 1 Bukit Barisan di Kompleks Perumahan Rindam dilalap api pada Rabu dini hari. 5 unit mobil pemadam kebakaran Pemko Siantar diturunkan ke lokasi kejadian untuk memadamkan api. Warga sekitar dan para prajurit juga bahu-membahu menjinakkan kobaran api tersebut. Diduga api berasal dari korsleting listrik salah satu rumah dinas. Kencangnya tiupan angin letak rumah dinas yang saling berdampingan menimbulkan kesulitan petugas untuk memadamkan api. Setelah 2 jam, api dapat dipadamkan oleh petugas pemadam kebakaran. Tak ada korban jiwa akibat kejadian ini, namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Telah terjadi kebakaran atas 6 unit rumah di Asrama Rindam, Jalan Siomaraja, Kota Pematang Siantar, Rabu 18 Juni 2025 sekitar pukul 01.30 WIB yang diduga akibat arus pendek dan tidak ada korban jiwa. Warga mulai melakukan pembersihan di lokasi kebakaran setelah api benar-benar padam pada Rabu pagi. Yan Asmara melaporkan dari Pematang Siantar. Ya, ratusan warga menggelar unjuk rasa di depan Mapolda Sumut. Mereka mendesak adanya proses hukum terhadap pemilik akun media sosial yang dinilai mengunggah konten berisi penghinaan terhadap Bobi Nasution dan mantan Presiden Joko Widodo. Ratusan warga dari relawan Bobi Nasution menggelar unjuk rasa di depan markas Polda Sumut pada Rabu siang. Mereka mendesak polisi agar menangkap pemilik akun media sosial karena dinilai menghina Bobi Nasution dan mantan Presiden Joko Widodo. Paman Bobi Nasution juga turut serta bergabung bersama dengan para pengunjuk rasa. Sejumlah perwakilan pengunjuk rasa akhirnya diizinkan bertemu dengan perwira di SPKT Polda Sumut. Namun pertemuan itu dianggap tidak memberi kepastian. Penghinaan kepada Bobi Nasution dan keluarga beserta istrinya. Cuma itu saja, Pak? Itu saja, tidak ada yang lain. Jadi dari pihak kepolisian belum ada menanggapi berapa lama laporan ini akan ditanggapi, Bang? Ya, sampai pertemuan tadi nggak ada. Malah yang terjadi lapor bola, lempar bola ya, Bang? Lempar bola, penyelidikan, proses, itu kan lagu lama, cerita lama. Pak, laporan ini apakah ada kaitannya dengan persoalan yang sebelum terjadi yang antara Gubernur Aceh dan Gubernur Sumut ada persoalan pulau? Kita tidak mencampuri masalah 4 pulau. Kita selaku relawan, begitu juga saya selaku keluarga, tidak terima keluarga Bobi Nasution Dajjal. Keturunan Dajjal. Bagaimana nanti akun TikTok tersebut terbuka oleh anaknya. Usai berdemonstrasi, para pengunjuk rasa membubarkan diri. Tuti Alawi Halubis melaporkan dari Medan. Ya, 442 jemaah haji penumpang pesawat Saudia Airlines tujuan Arab Saudi Jakarta yang mendarat darurat di Bandara Kuala Namu, Kabupaten Deli Serdang mengaku tidak mengetahui adanya ancaman bom ketika dievakuasi petugas keluar pesawat. Mereka menganggap kejadian ini sebagai ujian usai berhaji.
Sempat dievakuasi dan bermalam di sebuah hotel di Deli Serdang, 442 jemaah haji penumpang pesawat Saudi Airlines yang mendarat darurat karena ada ancaman bom pada Rabu pagi akhirnya diberangkatkan ke lokasi tujuan di Jakarta. Mereka terbang dengan menggunakan pesawat yang sama pada pukul 8.30 waktu Indonesia Barat. Para penumpang pesawat yang merupakan jemaah haji Kloter 9 Jakarta Selatan itu mengaku kaget saat pesawat tiba-tiba mengarah ke Bandara Kuala Namu. Saat dia disuruh turun, kata istirahat, diturun di bawah. Tapinya pada saat kita udah turun ke bawah, disuruh pada mencar jalannya. Ada apa? Kan kita nggak tahu. Untungnya bilangnya dia cuma suruh turun kalau dibilangin ada bom. Udah lari kita pada jatuh, yang kecil gitu. Udah setelah itu, saya baru nggak tahu ada bom, ada apa sama. Pada udah kesini ya. Apa ini kapal mau meledak kali, orang disuruh pada mencar gitu. Akhirnya ya udah kita tahu di sini beritanya anaknya nelfon, ada bom katanya di kapal kita. Ada bom, sudah mah bohong Pak. Berarti waktu turun kemarin tuh tenang ya Bu ya, rapi ya. Tenang, nggak sih tahu kalau ada bom, nggak ada ngasih tahu apa-apa. Udah pada turun Jakarta mau istirahat. Setelah dibawa pulang pada pergi jauh kata saya itu. Terus ada yang ngomong pada mencar jalan, itunya pada bisa ada apa sih bisa gitu, pada kaget. Dan itu kita sekitar pukul 8 itu saya lihat di peta di pesawat itu masih penerbangan masih 2 jam kurang 28 menit. Tiba-tiba kita lagi makan, baru dikasih makan, tiba-tiba kok penerbangan pesawatnya manuver langsung ke Medan gitu. Kurang, terus dikasih tahu mendadak, kurang harus mendadak gitu semua. Tapi alhamdulillah kita semua nggak ada yang panik. Jadi kita berusaha, ya bagus sih, kru pesawatnya juga nggak bikin kita panik. Akhirnya kita pendaratan darurat di runway sebelah sana, terus langsung dievakuasi. Kita belum tahu kabar apa, katanya ternyata itu ada ancaman bom itu gitu. Nah, terus kita dievakuasi ke sini, akhirnya ya udah, terus ternyata diputuskan kita bermalam di Medan. Nah sekarang baru take off. Jadi proses evakuasinya tenang Bu ya, nggak? Alhamdulillah tenang, baik-baik aja. Baik-baik aja. Dengan adanya keterlambatan ini gimana Bu? Ya diterima dengan ikhlas saja, mungkin ini hujannya kita pulang haji gitu aja. Para penumpang menjadikan peristiwa ini sebagai ujian dari Tuhan usai melaksanakan ibadah haji. Muhammad Hamdani melaporkan dari Deli Serdang. Iya, sebanyak 100 narapidana hukuman mati dan seumur hidup dipindahkan ke Pulau Nusa Kambangan, Jawa Tengah pada akhir pekan lalu. Pemindahan ini dilakukan karena dinilai berisiko tinggi terhadap gangguan keamanan. Rekaman video ini diambil ketika 100 orang narapidana hukuman mati dan seumur dipindahkan melalui lapas kelas 1 Tanjung Gusta Medan pada hari Minggu dini hari lalu. Mereka terdiri dari 84 narapidana lapas Tanjung Gusta serta 6 orang lainnya dari unit pelaksana teknis di Sumatera Utara. Sebelum dipindahkan, seluruh narapidana ditempatkan di lapas Tanjung Gusta Medan untuk diberangkatkan serentak. Pemberangkatan ke Nusa Kambangan ini dilakukan dengan pengawalan ketat oleh puluhan personel BRIMOB bersenjata lengkap dan kendaraan taktis lapis baja. Kepala Lapas Kelas 1 Tanjung Gusta Medan mengatakan pemindahan ini merupakan langkah yang dilakukan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan untuk meminimalisir indikasi pengendalian narkoba oleh warga binaan serta mengantisipasi ancaman keamanan internal lapas. Angkatkan 100 orang warga binaan yang terdiri dari 84 warga binaan Lapas 1 dan 16 orang dari beberapa UPT yang ada di Sumatera Utara, sekitar 16 orang. Jadi jumlahnya 100 orang. Wow, alasan pemindahan dan hukuman mereka seperti apa? Yang jelas itu untuk meminimalisir gangguan kamtib dan antisipasi juga untuk biar tidak ada lagi peredaran narkoba dalam lapas. Kalau untuk hukuman mereka sendiri, jenis-jenis kasus apa yang umumnya narkotika dengan pidana, kebanyakan pidana mati dan seumur hidup, dan orang-orang yang diduga masih ada kaitan dan bermain dengan narkoba itu sendiri. Saat ini di Lapas Kelas 1 Tanjung Gusta Medan masih terdapat 45 narapidana hukuman mati serta 234 narapidana hukuman seumur hidup. Tuti Alawiyah Lubis melaporkan dari Medan.